Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, bersama saya Rulista Darliani. Saya mau mendongeng cerita rakyat Indonesia. Apakah kalian ingin tahu apa cerita rakyat yang saya akan bawakan? Yuk, simak sampai akhir. Jadi saya akan menceritakan cerita rakyat yang berjudul Batu Menangis. Simak ya. Alkisah di sebuah desa terpencil daerah Kalimantan Barat, Indonesia. Hiduplah seorang janda tua dan anak gadisnya yang memiliki paras cantik jelita bernama Dani. Mereka tinggal di sebuah gubuk yang terletak di ujung desa. Kehidupan mereka menjadi susah saat ayah Darmi telah meninggal. Ibunya bekerja di sawah atau ladang milik orang lain untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Namun, Darmi ini adalah gadis yang pemanja. Semua permintaannya harus dituruti. Ia juga pemalas. Dia tidak tahu bekerja. Pekerjaannya hanya bersolek dan mempercantik dirinya saja di depan cermin. Setiap sore, Darmi selalu hilir mudik ke kampungnya, hanya untuk mempertontonkan kecantikannya. Setiap kali ibunya mengajak ke sawah, Darmi selalu menolak. Nak, ayo ikut ibu ke sawah. Hah? Aku tidak mau. Sawah itu panas. Nanti kuku dan kulitku menjadi kotor terkena lumpur. Aku tidak sudi. Tapi nak, apa kamu tidak kasihan pada ibumu yang sudah tua ini? Tidak, ibu saja sana yang sudah tua yang pergi ke sawah. Aku tidak sudi diajak sawah. Demikian perkataan Darmi setiap kali diajak ibunya ke sawah. Akhirnya sang ibu pergi ke sawah untuk bekerja, sedangkan Darmi tetap di gubuk terus bersolek dan mempercantik dirinya sendiri. Setelah pulang dari sawah, sang ibu membawa uang upah. Darmi kemudian meminta uang upah tersebut untuk dibelikan alat kecantikannya. Ibu, mana upahnya? Jangan nak, uang ini untuk membeli beras. Tapi bedakku habis bu, aku harus membelinya yang baru. Kamu ini ya, dasar anak yang tidak tahu diri Darmi. Kamu hanya bisanya menghabiskan uang, tapi tak tahu bagaimana bekerja. Meskipun marah, sang ibu tetap memberikan uang tersebut kepada Darmi untuk dibelikan alat kecantikan. Hal tersebut terus terulang kali terjadi hampir setiap hari. Setiap kali ibunya membawa uang upah dari bekerja, Darmi selalu memintanya untuk dibelikan alat kecantikannya yang lain. Hingga pada suatu hari, sang Darmi berpesan pada ibunya untuk dibelikan alat kecantikan di pasar. Namun sang ibu ini tidak tahu alat kecantikan apa yang Darmi maksud. Akhirnya ibu meminta Darmi untuk mengikutinya ke pasar. Nah, sebaiknya kamu ikut ibu ke pasar. Aku tidak mau ke pasar ya. Tapi nak, ibu tidak tahu alat kecantikan apa yang kamu mau beli. Hari berganti hari. Akhirnya Darmi menyetujui permintaan ibunya untuk pergi ke pasar bersama. Namun Darmi ini mengajukan satu persyaratan, yaitu ibunya tidak boleh mengakuinya sebagai anak kandung di depan umum. Darmi mau ikut ibu ke pasar, tapi dengan satu syarat ya. Ibu tidak boleh berjalan di sampingku. Ibu harus berjalan di belakangku. Tapi mengapa nak? Kenapa ibu harus berjalan di belakangmu? Ibu, aku itu malu. Aku malu memiliki ibu yang sudah tua, dekil, lusuh seperti itu.
Sebagai seorang ibu, tentunya hatinya teriris mendengar perkataan itu. Namun ia tetap menyetujui. Dengan berat hati, mereka berangkat ke pasar berdua. Mereka berjalan secara beriringan. Darmi yang cantik menggunakan pakaian yang bagus berjalan di depan. Sedangkan di belakang terlihat ibu yang sangat tua, dekil, lusuh dengan baju sobek-sobek yang berjalan mengikuti Darmi dari belakang. Penampilan mereka sangatlah berbeda, seolah-olah mereka dari keluarga yang tak sama. Di tengah perjalanan, mereka bertemu dengan salah satu teman Darmi yang tinggal di kampung lain. "Hai Darmi, kamu mau kemana?" "Hai, aku mau ke pasar." "Lantas, siapa yang di belakangmu itu? Apakah dia ibumu?" "Hah, ibuku? Tentu saja bukan. Aku tidak mungkin memiliki ibu yang seperti itu. Dia hanya pembantuku." Laksana disambar petir sang ibu mendengar ucapan putrinya. Ia merasa sedih, namun ia masih diam, menahan rasa sedih saat mendengar perkataan putrinya. Lalu ia terus berjalan, namun hal itu berulang kali terjadi. Terus 1-2 kali ibunya masih bisa menahan rasa sedihnya. Namun berkali-kali akhirnya sang ibu memilih untuk diam di tempat dan di tepi jalan. Ia sudah sangat sedih. Darmi keheranan saat melihat kejadian itu. Dia mengamuk dan berkata, "Mengapa kamu berhenti? Ayo cepat, kita harus ke pasar." Tapi sang ibu tidak menghiraukannya. Ibunya sudah sangat kecewa, sangat sedih. Hatinya menangis dan benar-benar tak berdaya. Kemudian ibunya berdoa kepada Tuhan dan meminta, "Ya Tuhan, ya Tuhan, maafkanlah hamba-Mu yang lemah ini ya Tuhan. Hamba tidak kuat lagi ya Tuhan. Hamba tak kuat menahan hinaan ini. Anak kandung hamba memperlakukan hamba sedemikian rupa ya Tuhan. Ya Tuhan, hukumlah anak durhaka itu ya Tuhan. Hukumlah dia ya Tuhan." Tiba-tiba langit mendung, hujan pun tiba, petir menyambar-nyambar, guntur pun bergemuruh memekakkan telinga. Perlahan-lahan tubuh Darmi berubah menjadi batu. Darmi mulai panik. "Ibu, ibu, apa yang terjadi denganku, ibu? Apa yang terjadi denganku? Ibu, ibu tolong aku, kakiku, kakiku, ibu, ibu, kakiku, kakiku mulai berubah menjadi batu, ibu, ibu, maafkan aku tidak akan mengulanginya lagi, ibu, maafkan aku berjanji akan berbakti pada ibu, maafkan Darmi, ibu, ibu maafkan Darmi." Namun, apa yang hendak dilakukannya? Nasi sudah menjadi bubur. Hukuman itu tidak dapat dihindari. Perlahan-lahan pun semua tubuh Darmi mulai menjadi batu. Sebelum semua tubuh Darmi menjadi batu, sang ibu masih sempat melihat wajah anaknya yang dialiri deras air mata yang terus mengalir dari mata anaknya sendiri. Demikian cerita rakyat Batu Menangis.
Adapun pesan di dalamnya yaitu sebagai anak, kita harus berbakti kepada orang tua. Tidak boleh durhaka seperti Dani. Terima kasih telah mendengarkannya sampai akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.